Ya bener nggak sih kalau misalnya Amel dan Resa akan dilibatkan dalam proyek besar ini? Misalnya Amel dan Resa gitu. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku pengen menyapa dulu gimana kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Ya rabbal alamin. Beberapa tahun yang lalu rencananya kan akan dibuat film dari almarhumah Tenike ya guys. Tapi ternyata sampai sekarang belum juga terlaksana ya guys. Ini cuma kayak trailernya aja gitu ya guys yang udah mereka buat. Tapi untuk film fullnya ini belum ya guys. Gak tahu kenapa gitu ya. Mungkin banyak kendala dan sebagainya ya. Karena film yang menceritakan seorang legend ya Queen of Rock ini kan gak main-main ya guys. Jadi harus benar-benar mempertimbangkan secara matang ya guys. Terutama dalam hal cast-nya ya guys. Jadi pemeran utama ini kan penting banget ya guys. Jadi harus orang yang mampu memerankan seorang karakter Queen of Rock yaitu almarhumah Tenike ya guys. Baru-baru ini akan dibuat seriesnya nih guys, katanya seperti itu ya guys. Dan di video ini ada sedikit cuplikan penjelasan sutradara dan juga dari penulisnya ya guys. Apakah memang benar Amel dan Resa ini akan dilibatkan dalam project ini? Kita simak bareng-bareng video selengkapnya ya guys. Pokoknya kalian tonton sampai selesai, jangan di skip ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke guys, jadi seperti berita-berita sebelumnya ya. Jadi sutradara dari series Nika Ardila ini waktu itu pernah menjelaskan karena yang diperankan adalah seorang legend yang sangat luar biasa ya guys. Nggak cuma suaranya yang merdu, tapi juga dia jago acting dan juga membintangi beberapa iklan ya guys. Jadi harus benar-benar matang banget ya guys untuk prepare-nya gitu ya. Jadi nggak main-main ya guys untuk castingnya gitu. Makanya sampai sekarang ada yang mampu atau sanggup gitu ya untuk membuat atau memproduksi film Nika Ardila ini ya guys. Karena memang aduh, gimana ya, seorang legend yang bisa dibilang kayak perfect banget gitu ya guys. Jadi pihak dari productionnya juga mungkin masih mikir-mikir gitu ya guys, masih mempertimbangkan kira-kira siapa ya gitu ya yang mampu memerankan sosok dari almarhumah Tenike ini. Nah beberapa hari yang lalu aku sempet nonton video dari SG Entertainment ya guys. Jadi di situ sutradara dan juga penulisnya ini diwawancara. Pertanyaan dan pernyataannya ini tentunya seputar series Nika Ardila ini ya guys. Kita sih sebagai fansnya gitu ya berharap mudah-mudahan bisa lancar ya guys untuk project kali ini ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana ya guys, karena kan udah lama banget gitu ya kita nunggu-nunggu tapi kayak di PHP gitu ya guys. Jadi harus sabar banget. Dan aku penasaran banget guys, kira-kira udah berapa persen sih persiapan dari mereka ya guys? Bisa aku bilang mungkin baru 45% kali ya. Ya, bisa dibilang 45% ya. Karena selebihnya ntar di production sama post production kan agak sedikit butuh waktu. Oke guys, jadi persiapannya baru 45% ya guys. Aduh, masih jauh juga ya, sekitar 55% lagi ya guys. Tapi katanya udah mulai berjalan ya guys untuk kayak casting dan sebagainya ya guys. Tapi yang pasti semuanya udah ongoing. Jadi kayak kita sudah melakukan close casting untuk talk pemain-pemainnya, kita udah lakukan close casting. Kita sudah tes make up dan kostum ke mereka semua calon pemain gitu ya. Jadi emang semuanya sudah ongoing, pokoknya just wait and see gitu kejutan dari kami. Karena ini katanya sih series ya, dan series ini lumayan mungkin panjang juga. Dan kabarnya kalau season yang pertama ini berhasil ya, maksudnya peminatnya ini benar-benar antusias gitu ya dengan hasilnya. Katanya sih mau ada season yang kedua ya guys, tapi ini masih wacana, kita tunggu aja ya guys seperti apa nanti hasilnya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya guys. Nah guys, aku juga penasaran nih gimana ya guys untuk pemilihannya. Katanya ini udah ada 3 kandidat ya guys, masih dalam tahap kayak seleksi gitu ya, casting guys. Jadi apa yang benar-benar mirip gitu ya dengan karakter dari almarhumah Tenike ini, maka dia yang akan menjadi peran utamanya ya guys. Kepo banget guys, siapa ya gitu kira-kira 3 kandidatnya. Kita ada 3 nominasi. Di 3 nominasi itu ada semua. Kemiripan wajah. Ada yang kemiripan wajah, ada yang bisa dirubah di makeover. Jadi di 3 nama itu ya tinggal nanti kita lihat mana yang paling baik secara actingnya gitu. Yang pasti remaja semuanya. Oke guys, jadi kita masih harus bersabar untuk menunggu ya guys. Ternyata kandidatnya masih dirahasiakan ya guys. Mungkin surprise gitu ya guys. Jadi ya nantilah kita tunggu aja hasilnya seperti apa ya guys. Dan aku juga penasaran, ya bener nggak sih kalau misalnya Amel dan Resa akan dilibatkan dalam proyek besar ini? Misalnya
Amel dan Reza gitu ya, tidak pernah kami menutup kemungkinan untuk mereka bergabung di sini gitu. Oke guys, jadi berdasarkan penjelasan dari sutradara dan juga penulisnya ya, katanya nggak menutup kemungkinan ya untuk Amel dan juga Reza ya bergabung di project ini ya, tapi kita juga nggak tahu ya guys pastinya seperti apa gitu, karena series ini kan pasarnya ini nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga sampai go internasional ya guys. Nah biasanya series ini kan kayak di WeTV atau kayak di Netflix dan sebagainya ya guys, pokoknya aplikasi-aplikasi streaming ya, yang mana itu isinya tentang ya gitu series, film dan sebagainya ya guys. Dan ini marketnya nggak main-main ya guys, jadi bisa sampai ke luar negeri juga ya. So sebagai fansnya Amel maupun fansnya Reza, kita doakan aja, mudah-mudahan aja mereka dilibatkan dalam project besar ini ya guys, karena kan ini aduh pengalaman yang sangat luar biasa banget ya kalau misalnya mereka join gitu ya. Pastinya ini bakal menjadi pengalaman gak terlupakan dari mereka berdua ya guys. Jadi sebagai fansnya almarhum Tenika, kalau aku pribadi sih guys dukung-dukung aja gitu ya guys, karena kan ini nggak main-main ya, yang diperankan adalah sosok yang legend banget, yang mana ini punya ciri khas yang unik menurut aku ya guys, dan juga tentunya karakternya ini sangat baik ya, sopan dan juga sangat dermawan ya guys, karena semasa hidupnya almarhumah ini sangat baik ya, dekat dengan beberapa orang gitu ya guys, jadi sering berbagi ya, dan juga punya SLB juga ya. Jadi beliau ini Masya Allah banget ya guys, jadi nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya, karena beliau ini memang sosok perempuan yang sangat-sangat inspiratif gitu ya guys. Jadi sebagai seorang idola gitu ya guys, di mata para fansnya ini beliau adalah sosok inspiratif, sosok yang patut diteladani gitu ya guys, kebaikan-kebaikannya. Pokoknya gitu aja ya guys untuk video kali ini. Mudah-mudahan projectnya berjalan lancar ya guys, jadi kita nggak di PHP lagi gitu ya, karena kan beberapa tahun yang lalu itu gagal terus ya guys. Harapannya di tahun ini bakalan berhasil ya guys, dan mudah-mudahan seriesnya ini bisa sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan dari tim productionnya juga ya guys. Karena pembuatan film atau series ini kan membutuhkan banyak biaya tentunya ya guys, jadi nggak bisa main-main ya guys. Dan series ini juga kan biasanya tayangnya ini kayak setiap minggu atau misalnya seminggu berapa kali gitu ya guys, kalau di aplikasi kayak WeTV dan sebagainya itu ya. So kita harus support terus ya guys idola kita ya, tapi jangan menjatuhkan orang lain juga ya guys, karena itu nggak baik banget. So thank you for watching, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share juga, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali lagi thank you for watching, see you next video, bye bye.